Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membahas materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, saya sendiri Dian Fitri Handayani dengan NIM 2021 143097. Perkenalkan, nama saya Iva Wahyuni dengan NIM 2021 143098. Perkenalkan, nama saya Bella Saputri dengan NIM 2021 143100. Perkenalkan, nama saya Evo Saputri Pratiwi dengan NIM 2021 143101. Perkenalkan, nama saya Alfia Fataya dengan NIM 2021 143099. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Baiklah, di sini saya menjelaskan materi A mengenai menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi itu berasal dari kata idea yang artinya itu gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta logosnya itu yang berarti ilmu. Nah, secara etimologis, ideologi itu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang ide-ide atau ajaran pengertian dasar. Beberapa teori ideologi dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi. Salah satunya itu Martin Seligger. Nah, Martin Seligger ini berpendapat bahwa ideologi sebagai sistem kepercayaan, hal itu dimaksudkan untuk menjamin atau memastikan tindakan yang disetujui bersama untuk pemeliharaan, pembentukan kembali, destruksi atau rekonstruksi dari tatanan yang telah tersedia. Nah, Alvin Goldner juga berpendapat bahwa ideologi itu sebagai proyek nasional. Goldner mengatakan bahwa ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mistis dan religius, sebab ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan. Ideologi memiliki beberapa fungsi. Nah, salah satunya yaitu sebagai struktur kognitif. Struktur kognitif ini bisa diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua itu ada orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiganya itu ada norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah atau bertindak. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangannya paling dominannya itu adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastra Praditya juga mengendarai beberapa karakteristik kebudayaan global. Salah satunya itu, yang pertama itu berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang keduanya itu, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Dan yang ketiganya itu, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. B. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Wahyuni dengan NIM 2021 143098. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara, yang pertama yaitu warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, untuk menghadapi berbagai tantangan mengenai ideologi yang ada di dunia dalam kedudukan global, unsur-unsur yang dapat mengancam ideologi Pancasila yaitu yang pertama yaitu unsur ateisme, yaitu yang terdapat dalam ideologi Marxisme dan komunisme yang tidak sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Unsur yang kedua yaitu unsur individualisme yang terdapat dalam liberalisme yang tidak sesuai dalam nilai-nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Yang ketiga yaitu kapitalisme yang memberikan kebebasan individu menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang disebabkan dari kapitalisme yaitu munculnya gaya hidup konsumtif. Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi besar yang ada di dunia, Pancasila sebagai ideologi juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan masyarakat yang melanggar norma-norma. Tantangan itu antara lain aksi terorisme dan narkoba, merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa dan ideologi. Beberapa ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme yang pertama yaitu rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri yang mengancam keamanan negara dan masyarakat. Yang kedua yaitu aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa. Yang ketiga yaitu aksi terorisme menyebabkan investor asing enggan menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Beberapa ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba yaitu yang pertama, penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu perdagangan narkoba sebagai barang terlarang yang dapat merugikan sistem perekonomian Indonesia karena perdagangan ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi. Selain warga negara, penyelenggaraan negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi. Beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi konstitusional yaitu a. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi. B. Aktualisasi 5 sila Pancasila. Artinya, sila-sila Pancasila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama. Sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dan jaminan pelaksanaan hak asasi manusia karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. 3. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang dari luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Perkenalkan, nama saya Belasa Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian C mengenai mengenal sumber historis, sosiologi, politik tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila itu ditegaskan sebagai pemersatu bangsa.
Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu dari 1945 sampai 1960. Yang kedua ada Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila ini dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi masyarakat. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena Presiden Habibie disibukkan masalah politik baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila itu cenderung melemah. Nah, yang kelima, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. 6. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahan ini belum berupaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sumber sosiologi sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologi yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air, dan mencintai produk-produk lokal. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghormati pendapat orang lain. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicerminkan dalam sikap suka menolong. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi terhadap umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan dalam pelaksanaan HAM di Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dapat diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fitri Handayani, NIM 2021-143097. Saya akan menjelaskan materi bagian D, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan pemberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada
kedudukan yang sangat kuat, yaitu melalui TAP MPR nomor 11 tahun 1978 tentang permasyarakatan. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau Orpol dan organisasi masyarakat atau Ormas. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandainya dengan berbagai hal, seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara itu ada 2 faktor, yaitu eksternal dan juga internal. Adapun faktor eksternalnya meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang terakhir itu meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat penambahan penduduk dan kemajuan ideologi sehingga terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan juga kebakaran hutan. Adapun faktor internal itu meliputi hal berikut. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi itu menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik atau parpol juga berdampak terhadap ideologi negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Fatayah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dipahami hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi. A. Dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. B. Dimensi realitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme, serta mampu mengunggah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. C. Dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. 2. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, mahasiswa perlu menyadari bahwa peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal, formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologis meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak
di kalangan generasi muda, menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarannya. B. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi, keyakinan, hak-hak asasi manusia,